Apa yang dimaksud dengan UMKM? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM, pengertian UMKM adalah usaha produktif milik orang, perorangan, dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang UMKM di Indonesia, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kemitraan Pemerintah terhadap UMKM. 2. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk UMKM. Yang ketiga, Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendanaan modal untuk UMKM. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pelonggaran pajak yang dikeluarkan oleh UMKM. Perkenalkan, saya Keisha Amabel Manihuruk dari kelompok 1 BK3B. Kami akan melaksanakan wawancara kami di sini. Sebelum kita lanjut ke wawancaranya, bolehkah Abang memperkenalkan diri dan usaha terlebih dahulu? Oke, saya Lisman Arwanto Silaban, usaha sebagai owner dari usaha ini. Usaha kami ini sebenarnya ada di 3 tempat untuk saat ini. Itu ada di Jalan Pembangunan ini nomor 41 Parangbulan, sekitaran Nusu. Ada juga di jalan Jalan di Marendala Pasar 7 sama di Sunggal Kanan. Iya. Lalu usahanya sudah berdiri berapa lama ya, Bu? Usahanya ini sekitar tahun 2014 ini berdiri. Ini kan nama usahanya Ziko Ponsel ya, Bang. Kenapa bisa milih nama Ziko? Ziko ini sebenarnya nama panggilan waktu dulu. Dulu itu kan ceritanya tuh saya tuh memang hobinya di sepak bola. Jadi sistem permainan saya itu kalau orang dulu bilang ya seperti pemain legenda dari Brazil, Zico. Jadi orang manggil saya itu Zico gitu kan. Jadi ibaratnya nama ini simpel dan menarik. Jadi saya pakai nih jadi untuk nama usaha. Nama yang bagus ya. Iya, ibaratnya untuk memanggil dengar kata Zico itu orang mengingatnya gampang gitu. Iya. Iya, benar. Lalu bagaimana sih awal mula usaha ini berdiri? Kayak kenapa bisa milih usaha ponsel, aksesoris handphone dan sebagainya gitu, Bang? Dulu sih sebenarnya saya nggak langsung terjun di dunia ini. Saya banyak terjun di Indonesia, ya, beberapa macam kegiatan lah. Saya pernah itu di usaha budidaya tanaman tuh. Mungkin kurang cocok saya rasa kan. Habis itu lanjut lagi saya tuh budidaya ini cacing untuk obat. Cuman pemasarannya kurang saya rasa. Mungkin kemarin tuh saya lanjut tapi pelan-pelan saya stop karena kesibukan di usaha ini kan. Tapi sebelum itu juga saya juga pernah kerja di bagian inilah dibilang keuangan, ibaratnya di bank gitu kan. Jadi kebetulan ada nasabah saya itu orang ponsel. Dari situlah awalnya saya melihat prospek panjang dari usaha ini. Jadi saya setiap hari saya mengikutin. Jadi setiap hari saya datang ke toko beliau. Jadi lihat perputarannya, melihat ininya juga jangka panjangnya seperti apa, sering tukar pikiran.
Jadi saya resign dari pekerjaan itu menekuni bidang ini, usaha ini. Ya puji Tuhan ya meningkat. Berarti alasannya memilih usaha ini untuk dilanjutkan itu karena ada prospek panjang di usaha ini ya Bang? Iya, ada prospek panjang. Lalu untuk modal awal berapa Bang modalnya? Di tahun 2014 saya tuh hanya modal kecil-kecilan tuh ya, 2 styling kalau nggak salah, sama alat servis apa adanya aja tuh sekitar habis biaya berapa kemarin tuh. Sama sewa tempat tuh habis 28 juta itu di tahun 2014. 28 juta. Barang-barang yang Abang jual di awal itu apa aja Bang? Hanya kalau kemarin tuh ya tetap juga sih main di aksesoris, tapi tidak seperti ini. Tidak selengkap sekarang Tidak ini selengkap ya? sekarang ini. Aksesoris, paket, servis. Itu aja awalnya aksesoris, jual pulsa sama paket sama servis. Itu pun ya tidak seperti ini. Iya, iya. Kalau boleh tahu Bang, kapan waktu tertentu untuk membeli persediaan atau stok barang yang akan dijual dan kenapa harus di waktu tersebut? Ada waktu tertentu gitu untuk stok pulang? Kalau untuk stok barang itu terkadang dia gini dia. Kalau untuk di paket ya, untuk kartu paket ini dia ada program. Dia namanya program ini ada saatnya waktu kita mencetak barang itu, membuat barang, memproduksi barang itu murah. Jadi di situ kita memang harus pahami kan gitu ya. Kita ambil situasi itu supaya kita mendapatkan keuntungan yang lebih gitu. Kalau untuk itu, tapi kalau untuk di aksesoris ya mengikuti perkembangan aja. Kalau untuk karena kebetulan saya memang juga kan bidangnya bukan hanya jualan gitu, bukan hanya untuk marketing ininya aja. Saya juga marketingnya pegang juga di dunia represinya kan gitu. Jadi bidang represinya pun saya persiapkan tenaga kerja. Udah begitu pun saya tetap update ilmu mereka untuk didik mereka, masukkan ke pelatihan. Dan kalau untuk yang ini ya ada juga saya main juga di ini penjualan spare part. Kalau untuk penjualan spare part itu mungkin ya saya selalu belanjanya itu ada waktu-waktunya juga. Ibaratnya gini, stok yang ini saya akan perkirakan berapa hari habis, dan sebelum itu saya akan harus belanja. Karena apa seperti itu? Karena barang saya itu belanjanya untuk spare part itu dari gudang, langsung dari Jakarta, gudangnya di Roxy. Jadi tetap itu ada jangka-jangka waktunya ini. Tiap hari memang kita harus detail ngecek barang kita. Supaya apa? Karena ada waktu pengiriman. Itu maksimal 4 hari itu biasanya. Benar-benar. Berarti diperkirakan dulu udah bisa buat pemesanan barang. Iya, ya, tetap Bang? ya. Jadi dari semua barang yang Abang jual nih, kira-kira barang apa yang paling laku ya Bang? Laku semua kayaknya ya. Laku semua? Iya. Yang paling laris, yang paling laku setiap saat gitu? Sama aja, aksesoris sebenarnya dibutuhkan juga. Kartu paket dibutuhkan. Oh iya ya? Iya, spare part juga. Karena spare part ini kan memang kebutuhan juga. Karena spare part ini bukan hanya untuk aku sendiri loh. Karena teknisi sekitaran sini ngambilnya ke saya Dari gitu. sini juga Iya. ya berarti ambilnya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya terima kasih ya Bang. Oke, siap-siap. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bang. Nah, kalau boleh tahu berapa sih omset yang diterima per bulannya? Omset diterima per bulannya ini omset apa nih? Bersihnya? Iya, omset bersihnya. Omset bersihnya per bulannya ya sekitar 30 ada ya. Iya, 30 juta. Nah, pertanyaan Dari yang keseluruhan ya, bukan di toko ini aja, keseluruhan toko. contoh. Iya. Nah, kan setiap usaha ini tentunya memiliki pajak yang harus dibayarkan, Bang. Berapa sih pajak yang harus Abang bayar setiap bulannya? Dan biasanya membayar pajak di tanggal berapa aja? Kalau untuk pajak ya, itu sebenarnya masyarakat itu harus paham. Pahamnya gimana aku bilangnya? Menurut kan gini dia, di Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru itu kemarin tuh, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan UMKM ini kan setara dengan UMKM. UMKM itu kan tidak wajib untuk didaftarkan, tidak wajib untuk daftarkan perizinannya. Dari berdasarkan itu, ada lagi dia undang-undang kalau nggak salah kemarin undang-undang nomor 7 tahun 2021 itu tentang keharmonisan pajak itu. Itu penghasilan ini masa UMKM ini dianggap penghasilan tidak kena pajak karena kalau yang sepengetahuan saya, ini sepengetahuan saya ya, itu pajak UMKM itu ini kan disubsidikan oleh pemerintah kalau nggak salah itu. Nah, jadi ya kita tidak ada pengaruh ke pajak.
Jadi saya tidak ada bayar pajak. Menurut yang saya ketahui dari undang-undang yang itu, Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang keharmonisan perpajakan. Kalau dari abangnya sendiri sering nggak bayar pajak nggak sih bang? Kalau pajak penghasilan itu otomatis, itu kan memang itu beda. Pajak usaha kan ada, pajak otomatis itu kan tetap ada yang namanya, kalau untuk belanja lah contohnya seperempat itu kan udah otomatis pajaknya dari sana, kita kan dari distributor seperti Telkomsel lah ya, mereka itu kan adanya kenaikan harga voucher itu kemarin itu karena ada peningkatan pajak yang harus distributor bayarkan ke pihak perpajakan. Jadi adalah kenaikan harga itu otomatis ya, harga yang naik tadi lah pajak untuk itu. Tapi distributor yang memikirkan itu, bukan pedagang yang di bawah gitu dia. Itu lebih ke distributornya aja. Iya, ke distributornya. Rata-rata ya yang untuk pajak suatu benda yang dijual di sini itu distributornya. Iya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya itu. Nah kan beberapa tahun ini, sekitar 2 tahun kebelakangan ini kan kita sering dilanda pandemi kan, yang otomatis membuat perekonomian down. Terus untuk abang sendiri kan yang usahanya udah 9 tahun, ada nggak sih dampak pandemi yang dirasakan itu ketika tahun lalu gitu, sekitar tahun 2021 sampai tahun 2022 ini? Kalau dampaknya sih sepertinya tidak berpengaruh kali. Karena apa ya? Karena di saat Covid itu kita semua disuruh online. Jadi kan di bidang usaha ini jenisnya ke online. Jadi kan ibaratnya gini, kalau kita tidak ada sistem yang diterapkan pemerintah itu tidak akan berjalan. Jadi malah kita yang digenjot oleh pemerintah supaya bisa ini apa yang diharapkan pemerintah itu berjalan dengan lancar. Ibaratnya gini, sekolah daring, online. Mereka butuh kartu paket. Mereka butuh alatnya seperti telepon apa gitu kan. Kalau ada kerusakan kita juga itu kan wajib. Jadi tidak ada dampak, tidak ini loh. Cuman kenaikan harga itu ada. Di dampak kenaikan harga suatu barang itu sangat nampak kelihatan. Dengan kenaikan harga ini ada nggak sih kayaknya penurunan pembelian gitu bang? Kalau penurunan pembelian sih tidak, karena kebutuhan. Iya. Karena kalau saya perkirakan itu sekarang kebutuhan di apa ini udah masuk bukan 5 pokok lagi, jadi 6 pokok. Iya. Selama ini kan 5 pokok. Iya. Menurut saya ini ke 6 pokoknya. Kenapa? Kita ya sekarang di dunia digital ini kan nambah jadinya. Segala sesuatu itu ingin praktis. Melalui apa? Jaringan. Jaringan apa? Internet. Itu dia nggak ada. Cuman kalau untuk yang tadi lah dampaknya seperti yang di pas pandemi kemarin itu dampaknya paling berat itu di harga barang, terutama seperempat. Seperempat itu naik 100%. Yang harusnya dia model kami 200 itu bisa sampai ke 400. Contohnya lah ganti LCD lah, kita dulu Redmi 4A. Di zaman dulu itu modelnya 120 LCD-nya naik ke 240. Otomatis ya itu ada keterkejut. Itu pun kan karena efek dari pengiriman barang. Rata-rata kan produksi barang di negara kita ini tidak, semua kan impor. Terutama di seperempat ya. Semua impor. Jadi itu yang buat apa seperti aksesoris, semua lah aksesoris itu punya impor. Ya itu aja sih, makanya sebenarnya kalau bisa aku disuruh ngasih masukan ke pemerintah ya senang. Kalau bisa ya saya kasih masukan itu ke pemerintah. Tolong loh, negara kita ini sebagai negara produksi. Jangan konsumsi terus gitu, produksi dong. Jawaban abangnya agak nyambung ke kenaikan harga BBM ya. Iya, kenaikan harga BBM. Itu juga kalau kenaikan harga BBM sih naiknya nggak berdampak kali. Karena apa nggak naiknya berdampak kali? Kan pengaruhnya hanya untuk di ruang lingkup negara kita aja. Itu pun kan hanya untuk di produksi kan kita nggak malah untuk menggunakan BBM kali. Produksi itu kan dari luarnya itu semua. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih bang, selama pandemi ada nggak bantuan yang diterima dari pemerintah? Kalau bantuan sih kemungkinan
Cuman ya kur lah kur. Kalau kur memang kur rutin. Iya bantuan. Kalau bantuan kan sebenarnya dari pemerintah itu yang sudah mendapatkan kur itu tidak wajib untuk dapat bantuan berikutnya. Makanya kan kemarin kan bisa yang kita daftarkan online itu bantuan tuh UMKM. Tapi di luar dari yang telah mendapatkan kur. Ya karena kur itu udah otomatis bantuan pemerintah. Iya. Jadi nggak menerima lagi sama pandemi. Dia tidak bisa lagi menerima. Memang kan masih banyak yang di luar sana yang harus mendapatkan itu. Ya kita kan dari awal memang udah dibantu. Ya berdasarkan tadi bantuan kur tadi. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang. Tentukannya kan di daerah pembangunan ini adanya usaha-usaha yang sama gitu Bang. Ada nggak sih tantangan dalam membangun bisnis ini di tengah banyaknya pesaing-pesaing yang ada di dalam pembangunan ini? Oh sudah pasti itu deh, sudah pasti. Cuman ya kita ya dalam usaha ini ya harus kreatif dong. Contohnya gini, kalau bisa kita cari di sekitar itu apa yang mereka tidak bisa lakukan, itu yang harus kita buat. Contohnya adalah konsumen mau reparasi handphonenya itu kerusakan di LCD. Mungkin ke tempat lain itu ya nunggu besok. Kita karena memang udah sekalian kita siapkan seperempat, ya mereka bisa tunggu ya silakan tunggu setengah jam ya. Jadi kan itu akan menjadi apa ya? Daya tarik ini pelanggan. Jadi kita harus kreatif. Jangan nggak ini kedepannya pun selalu apa gitu, ya kita kembangkan gitu. Untuk pertanyaan terakhir nih, ada nggak tips and tricks untuk pemula yang mau memulai usaha-usahanya ini gitu dari Abang sendiri? Kalau buat aku untuk pemula yang mau terjun ke dunia usaha ini, ada baiknya jangan terjun langsung. Ada baiknya kerja dulu. Kerja dulu di profesi apa yang mau ditekuni. Karena apa? Saya bisa bilang seperti itu. Dari situlah dia akan dapat ilmu. Di sini tuh banyak celah ilmu yang harus kita ambil. Bukan hanya sekedar kita ada duit, buka, udah jalan. Tidak. Itu akan jatuh. Ya saya juga dulunya seperti itu, jatuh pernah jatuh waktu pemula. Jadi itu pembelajaran saya. Jadi kalau memang mau buka silahkan, tapi saran saya kuasai dulu dengan bagaimana caranya. Udah kerja dulu, jangan harapkan gaji, tapi dapatkan ilmu di usaha yang tempat Anda bekerja gitu. Itu dari tips dari Abang. Iya itu aja tipsnya. Aku ya dulu seperti itu. Malahan aku dulu kalau nggak salah 6 bulan saya itu kerja tanpa gaji loh. Kerja tanpa gaji 6 bulan saya di Binjai dulu itu kalau di Jalan Kebun Lada. Saya 6 bulan kerja tanpa gaji. Apa yang saya kejar di sana? Ilmunya, ilmu di mana? Ilmu dagangnya, ilmu komunikasinya dengan pelanggan, ilmu apanya juga untuk penyediaan barang. Itu kan kita harus punya jaringan. Ini kan kita contohnya lah. Dari mana saya tahu barang ini ada di gudang sana? Kalau nggak jaringan-jaringan ini. Yang ada. Iya, sales-sales yang udah. Tidak mungkin kita gitu buka usaha langsung datang sales, itu tidak mustahil. Nah, itu mustahil tuh. Jadi kita udah ada jaringan tetap buka, udah pasti tinggal persiapkan mental. Itu pasti jadi. Tips yang sangat bagus ya. Mungkin sudah selesai sesi wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih kepada Abang untuk waktu dan tempatnya yang sudah diberikan. Nah, untuk teman-teman yang masih pengen usaha, strategi yang tadi atau tips dari Abang ini mungkin bisa diterapkan. Sekian wawancara kami hari ini. Terima kasih. Oke, dari hasil wawancara kami bersama Bang Jiko selaku pelaku UMKM dapat disimpulkan bahwa usaha penjualan data internet dan aksesoris HP yang dijalankan belum melakukan pencatatan laporan keuangan yang diatur dalam SAK MKM. Hal ini dikarenakan minimnya ilmu pengetahuan oleh pelaku UMKM yang mana dalam membuat laporan keuangan dibutuh tenaga ahli. Selain itu, kurangnya informasi mengenai SAK MKM juga menjadi alasan tidak adanya pencatatan laporan keuangan ini. Selain itu, usaha ini tidak membayar pajak sesuai peraturan, namun demikian sesuai peraturan perpajakan yang terbaru bahwa usaha yang memiliki penghasilan di bawah 500 juta tidak akan dikenakan
PPH. Saran kami kepada usaha ini untuk masa yang akan mendatang diharapkan dapat melakukan pencatatan di setiap transaksi dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang telah diatur pada SAK UMKM agar memudahkan dalam memonitoring setiap kegiatan operasional usaha dan memanajemen setiap transaksi sehingga terhindar dari kerugian. Kami juga menyarankan kepada pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya melalui situs OSS atau Online Single Submission agar mendapatkan izin yang legal dari pemerintah. UMKM sangat berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang tentunya berdampak bagi perekonomian. Dengan adanya UMKM juga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih.